Aku mbiyen ya ngono, Mbak. Tapi aku nekat-nekat wae. Ikut kompetisi TV deh. Pernah. Pernah? Pernah. Ikut apa? Dangdut Akademi Indosiar tahun 2019 kalau nggak salah. Yang sama seangkatan sama Bunda Evis? Enggak, kalau Bunda Evis itu kan Pantura ya. Oh iya, Bintang di Pantura, betul. Kalau aku Dangdut Akademi. Dangdut Akademi. Di panggung yang paling berkesan itu ada yang bikin trauma. Salah satu penonton. Itu kan aku ada yang minta foto gitu. Terus aku hadapnya ke belakang gini. Oke. Aku jongkok kan. Dia dari awal aku udah tahu gerak-geriknya dia tuh kayak gak goyang sendiri dia, tapi kayak gitu. Terus aku ada belakang foto gini, di belakang dia tangannya udah gini aja, udah gitu. Ngapa aku itu? nangis langsung gitu mas. Ya sebelumnya kan saya tuh seorang itu Korea. Sebelumnya itu. Oke. Sama itu vokal hadroh itu dulu. Oh dari hadroh dulu berarti. Sekarang itu melencengnya jauh. Innama ayu. Di tengah stigma negatif tentang musik orkes dangdut Jepara, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan warga asli dari ujung utara Kabupaten Jepara. Ini Akamsi dari Donorojo. Seorang musisi atau biduan dangdut yang insya Allah imannya setebal dan sekuat benteng Portugis. Riza Palupi. Anjay. Udah dibilang tadi apa? Setebal benteng Portugis. Abis ini kalau mau ngapain ini mesti mikir dulu ya. Ini berarti lebih hati-hati gitu. Tapi memang kan sebagai muslimah kan memang harus menjaga tutur kata. Iya. Itu kan memang sehari-hari kan? Ya sehari-hari. Atau memang malah ceplas-ceplos? Gak pernah ngomong kasar kok. Gak terima itu. Gak terima. Riza Palupi nama asli bukan sih? Enggak. Bukan? Bukan. Berarti nama panggung? Nama panggung. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Riza Ainul Farah. Riza Ainul Farah. Riza Ainul Farah. Faroh. Faroh. Makanya kadang teman-teman manggilnya Mbak Paroh gitu. Oh, kalau di kalangan teman-teman panggilannya Mbak Paroh. Mbak Paroh gitu. Terus kan dapat Palupi itu apa? Pertama itu belum punya nama ya. Belum punya nama MC-nya tuh panggung. bingung ini dikasih nama apa ya gitu. Terus dari bawah panggung itu ada yang nyeletuk gini, Palupi gitu. Palupi. Nyampe sekarang dipanggil Riza Palupi gitu. Siapa orang pertama yang nyeletuk itu? Pernah aku cariin sama bapak ya di daerahnya itu. Katanya orangnya udah gak ada. Udah aku bawain ikan loh padahal mas. Oh iya. Gak ada hanya. Berarti sampai sekarang sampean nggak ngerti artinya apa? Gak tahu artinya. Agar celutukan Palupi ngono toh. Palupi. Tapi ngerejekeni ya. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. nama panggungnya. Karena aku juga waktu dulu awal-awal stand up itu sempet juga pengalamannya hampir sama. Jadi punya nama panggung karena di present sama MC. Nama panggung saya Gautama Sindu Mahesa New Palapa. Namanya aslinya Mas Gautama? Gautama Sindu Mahesa. Gautama Sindu Mahesa. Aslinya itu, bukan nama panggung. Nah, karena dulu kalau open mic, kalau latihan stand up tuh sering di present kayak gitu. Sempet kepikiran, apa tak serius sih ya jangan ku nyupalapa. Kan wis ono tapi nyupalapa ya berarti. Tapi Mbak Riza kalau aku lihat based on sosial medianya aja ya, kan memang sering dapat ngejobnya nyanyi. Iya, nyanyi. Bener, itu mulai dari umur berapa? Atau udah berjalan berapa tahun karir? Dari 2017 akhir kalau nggak salah. 2017? Lumayan ya berarti ya? Oh lumayan, dari SMA kelas 2 kayaknya. Oh dari mulai sekolah? Sekolah. SMA mana tuh? Donorojo? Donorojo. Oh. Ada emang kayaknya ada polanya ya. Kayaknya biduan-biduan yang dari utara tuh lumayan banyak juga ya. Banyak. Ya. Banyak. Ada siapa aja? Banyak yang mas gak kehitung. Masa? Kalau nggak habis. Masa? Oh banyak. Kan kita tahu sendiri kalau Jepara kan kayak nggak pernah kehabisan ya. Tiba-tiba aku tuh juga agak gimana ya? Kok temanku tuh dulu awal-awal apa namanya lulus sekolah itu nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba dia ada di poster udah jadi biduan gitu. Udah jadi biduan gitu. Apalagi kalau yang lulusan biasanya semik. Iya. Semik, SMK 2, PGRI itu banyak tuh. Biduan-biduan gitu. Iya.
Bakti Praja dadi iki ketoke. Ahas. Bakti Praja kan lanang-lanang. Lanang-lanang. Tapi sing wedok ya kayaknya. Tapi udah lumayan banyak sekarang enggak. Kalau dulu Bakti Praja kan apa namanya stigmanya wong lanang sing dene kono kan akeh. Cuman sekarang kayaknya udah mulai seimbang gitu. Mbak berarti SMA-ne? SMA, saya MA Donorojo, MANU Donorojo. MA, oh bukan SMA Bukan. 1 Donorojo. MANU. MANU Donorojo. Kemudian mulai SMA kelas 2 sampai sekarang. Nah, yang pertama kali ngide kayak kowe sing nyanyi apa memang dari keinginan sendiri? Oh, dari keinginan sendiri. Oh iya. Dari keinginan. Oh, berarti ada memang aku iki bisa nyanyi ngono lho. Ya, sebelumnya kan saya tuh seorang itu Korea. Sebelumnya itu. Oke. Sama itu vokal hadroh itu dulu. Oh, dari hadroh dulu berarti. Sekarang itu melencengnya jauh. Inna ma'ayu gitu ya? Itu berarti ya? Bukan. Bisa orang gini. Gini tuh ya. Dari hadroh. Ya dari hadroh. Hadroh itu berarti sebelum SMA atau memang waktu SMA itu? Sebelum SMA. Sebelum SMA. Dari kecil dari MI. Oh, berarti kalau boleh saya tebak dari kalangan orang tua dan keluarga sudah memang mungkin keluarganya emang ada yang biasanya kan ngejak ponakane, kowe sing nyanyi aku tak sing terbangi ngono. Atau enggak sih itu gabung sendiri. Gabung sendiri di lingkungan kan ada itu grup hadroh gitu sama teman-teman yang juga bisa Korea gitu. Jadi belajarnya sama teman-teman. Dari kecil sudah hadroh, kemudian SMA ngide lah nyanyi. Ngide nyanyi. Langsung dangdut. Oh ya? Oh, pertama dulu qasidah dulu. Qasidah. Ekstra kan atau itu enggak? Ekstrakurikuler. Bentuk ngerayu sama bapak kan. Kalau aku langsung bilang, "Pak, aku pengen jadi biduan dangdut." Kan enggak boleh. Dia gini, "Pak, boleh gak kalau aku nyanyi? Tapi qasidah, janji qasidah aja, aku nggak nyanyi dangdut kok." Tapi makin kesini malah melencengnya ke dangdut aja deh. Nggak dangdut. Oke, awalnya kan ngomong sama bapak qasidah lah, qasidah. Tapi itu dipantau sama bapak nggak? Dipantau sama bapak. Nah, ada satu momen yang akhirnya bapak, oh ya salah dangdut tak apa-apa, itu apa? Ada momen yang kayak gitu tuh waktu di mana? Karena udah banyak job, kan banyak job qasidah. Terus di qasidah itu banyak juga nyanyi dangdut. Terus aku bilang gini ke bapak. Di acara qasidah banyak nyanyi dangdut? Iya, banyak nyanyi dangdut. Jadi bapak, alah wis kadung teles di kursisan. Ibaratnya udah kecipratan airnya sekalian nyubur juga gitu. Akhirnya bapak melulu. Iya, melulu. Ya wis lah gak apa-apa. Semuanya tetap acara qasidah. Ya, acaranya sementing qasidah, ana dangdutnya rak apa-apa. Ya, atau sekarang wis lah acara dangdut ya wis. Penting untuk duit. Yang penting dapat duit. Iya. Tapi ini enggak biasa apa sih lek ngomong ngarani sing di iku lho kanggo ngomong korek niku. Apa itu? Apa dicor? Ben iki pakai semen itu. Ben apa gorokane? Apa itu namanya? Gurah atau apa? Gurah. Enggak pernah. Bukan. Enggak pernah takut. Enggak pernah. Takut. Oh iya? Enggak pernah takut. Terus apa namanya? Latihannya gimana atau memang cuman dari grup hadroh yang di kampung itu aja berarti latihannya? Cuma itu aja. Oh, terus job pertama waktu SMA berarti? Waktu SMA kelas 2. Siapa yang ngajak? Yang ngajak itu Mas Kemput STS itu. Mas Kemput STS sekarang itu sound disip itu. Paham ya, Mas Kemput. Mas Kemput. Kemarin sing Mbak Rara siapa ya? Oh, Mas Petel. Iya. Selalu ada gitunya ya. Maksudnya apa? Lek pemain bal ku scouting ngene iku lho. Golek bibit-bibit ngene kok betul ya? Kalau kemarin Mbak Rara katanya yang ngajak itu Mas Petel. Sampean Mas Kemput. Ketemu di mana? Saya ke rumahnya. Mengajukan diri berarti. Mengajukan diri. Oh, Ancan. Berarti memang dia yang kepengenan. Iya, Mas, soalnya ngelihatnya siapa sih? Ngelihat siapa? Aku pengen jadi iku ngono. Enggak ada. Soalnya di sini kan mohon maaf belum ada ya penyanyi dangdut yang berhijab itu belum ada. Saya cuma awalnya tuh pengen bantu ekonomi keluarga aja pertama dulu. Malah keterusan gitu. Tapi nggak ada yang jadi sosok inspirasinya siapa gitu? Nggak ada. Jadi cuman
Siapa? Enggak, itu kan. Iyeth Bustami. Enggak, itu kan jauh kan. Kalau di orkes. Se di orkes Jepara nggak ada. 2017 apa ya sing laki munggah-munggah jenenge 2017. Hah? Tasya Rosmala. Tasya mungkin, Tasya, Jihan mungkin ya. Jihan Audi Kudungan. Enggak loh. Enggak deh. Jihan Audi ra Kudungan, Ding. Puan Maharani, bukan? Nisa Sabian. Enggak juga. Kan itu bukan di dangdut ya, Nisa Sabian. Tapi kan itu main di gambus. Di gambus ya sih. Tapi bukan Nisa Sabian. Bukan, berarti memang mengajukan diri aku pengen nyanyi. Iya, terus, karena punya kepercayaan diri hadroh wae iso kok mosok nyanyi ra iso. Ngono saya berarti. juga sempat mikir gini, oh ini dangdut Jepara apa pada mau nggak ya Kalau berhijab. berhijab gitu. Ternyata ya alhamdulillah mau gitu. Nah, nggak tahu terpaksa apa mau, nggak tahu. Dirimu bisa tahu kalau aku bajal ngomong karo Mas Kemput lah. Itu yang ngasih tahu siapa? Itu teman kuliahnya kakakku. Oke. Oh, Mas Kemput tuh teman kuliahnya kakakmu. Teman kuliahnya kakakku itu. Wah, dibilang nek kowe pengen melu nyanyi bajal ngomahe. Diterke mbek Masmu berarti? Enggak, sama bapak. Sama bapak. Oh, berarti bapak sesupport itu ya? Sesupport itu dari zaman awal-awal nyanyi tuh, naik motor, kehujanan, kepanasan itu sama bapak. Dianterin bapak? Dianterin bapak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya. Ada bapaknya enggak sini? Enggak ada bapak enggak ikut. Oh, ini bukan ngecop ya? Ya, pamitnya dolan berarti iki. Pamit dolan. Tadi udah izin sih. Udah izin. Itu mau itu Pak, ketemu itu Mas stand up komedi yang paling terkenal tuh loh se-Jepara. Kenal nggak bapakmu? Enggak kenal sih. Oh, berarti dari link ada kalau dari lingkungan keluarga atau teman-teman terdekat atau apa namanya kerabat terdekat ada yang menentang nggak? Paling awal-awal atau mungkin kayak ngopo sih kausan nyanyi dangdut hadro pernah. Ada. Dulu pas masih sekolah pernah. Pas masih sekolah. Pas masih sekolah pernah itu dipanggil ke depan di depan papan tulis itu dibilang kamu tuh jangan nyanyi dangdut bla 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 gitu. Berarti Bu Guru. Pak Guru. Oh, itu setelah dipanggil apakah ada kayak ayo wes aku ra usah wes atau masih tetap kekeh? Bingung waktu itu dilema ya. Apa aku udah berhenti aja ya? Tapi kan aku udah terjun. Wes kadung itu dilema sampai nangis gitu langsung akhirnya tanya bapak gimana? Gak apa-apa lanjut aja. Yang penting kan bapakmu support gitu. Support itu ya. Emang deket banget sama bapak atau gimana? Deket karena emang tinggal bapak ini. Oh, tinggal bapak. Enggak sih, baru-baru ini. Enggak. Kenapa? Dari rumah tadi udah dipesen. Apa saja kalau nanti bahas ibu-ibu ya, gua tampar. Apa anak-anak perempuan satu-satunya? Enggak, Sis. Enggak. Dua sama kakak perempuan. Kakak perempuan. Ada ini enggak? Berapa bersaudara kalau? Dua. Oh, itu kakak. Oh, yang temennya Mas Kemput tuh kakakmu perempuan. Kakakku perempuan. Aku anak kedua, terakhir sekaligus anak yatim. Sama kita yatim sama. Mas. Yatim. Udah pernah dapet santunan belum? Tapi udah pernah dapet santunan belum? Yatim aku, bapakku sing ra ono kok. Ya kan? Kowe sing ra ono kabeh. Yatim. Kok gelap ya? Ya sedihnya lagi belum pernah dapet santunan loh aku. Masa? Ya kan yatimnya baru setahun ini. Ya kan sampean kudune sing nyantung nih, Mbak nasi sebelah dhewe. Kalau Mbak apakah ada background juga terus atau nyanyi gitu? Enggak sama sekali. Enggak ada. Ya suaranya bagus bisa nyanyi sih cuma enggak pernah nyanyi apa gimana enggak pernah. Bapak? Oh, bapak itu apa ya? Biasanya kan nurun tuh. Bapak tapi ya di bidang itu sama kayak tadi Korea itu. Bapak Kori. Ya bisa sih. Bisa Kori berarti ya. Bisa. Oh, berarti memang ada gennya. Iya. tapi ini enggak selain sebagai sekarang kan kalau orang kenal kan mungkin Mbak Riza nyanyi dangdut wae. Tapi masih ada buat hadroh-hadroh gitu masih banyak. Masih itu malah masih disuruh Kori. Oh iya? Masih sering. Oh. Masih sering. Kadang udah gak pede sih. Ya apaan sih aku udah nyanyi di panggung kok dipanggil suruh ngaji. Takut keceplosan ya? Mana ujuk-ujuk ngoplo. Kori. Takutnya pas gini, wayung. Kori ujuk-ujuk yang enggak.
Takut ya. Tapi ini kan nyaman mana? Nyamannya ya nyaman di Kori Mas. Cuma Oh iya. senengnya di dangdut soalnya dapat duit. Oh kalau Kori enggak? Gimana? Kalau Kori enggak? Ya dapat juga sih, tapi kan aku nggak pernah ngasih budget gitu, nggak pernah dikasih ya diterima, enggak ya nggak apa-apa gitu. Ngetim ini berarti ngetim hadrohnya itu. Enggak. Atau personal? Personal. Lah kalau hadroh biasanya apakah cabutan atau memang udah ada aku melu kue Kalau terus? hadroh itu kan dulu sebelum nyanyi, sekarang udah nggak pernah kalau hadroh. Udah malah nggak pernah? Udah nggak pernah. Oh, cuman panggilan-panggilan Kori gitu Kori aja? aja itu. Oh. Boleh nggak coba? Wow. Boleh nggak coba? Grogi Mas. Nggak apa-apa. Tadi aku dari rumah udah kepikiran loh, udah takut loh. Kalau dia disuruh Kori? Enggak dipanggil Mas Gautama itu aku takut. Kenapa? Kenapa? Dari sekian banyaknya penyanyi dangdut Jepara, kenapa kok harus aku yang dipanggil? Aku salah apa, Mas? Karena, ini jujur ya, karena sampean sing iso. Ya, ayo pulang. Jadi, tadi jualanku tak tinggal loh, ayo kita live aja jalan ya. Oh iya, itu agak menarik tuh juga. Aku sekarang lihat kalau TikToknya sampean sering kayak jam-jam segini ya, jam-jam segini sering jualan apa? Gamis ya? Ini aku ninggal jualanku loh Mas, demi sampean. Coba ceritain, itu bisnis sampingan apa emang mau merintis, mau gedein bisnis itu atau gimana? Gimana ya? Kan ini kebetulan nggak ada kerjaan ya Mas. Kalau ini puasa, kubur, betul. Nah aku sih puasa tetap rawan. Ini ya niatnya sih mau merintis gitu. Niatnya ya semoga lah Mas ya nanti. Mau berarti ada keinginan kayak mau bikin brand sendiri iya, nanti gitu. habis lebaran mau dilanjut. Berarti sementara yang dijual nih apa? Gamis aja ya. Gamis aja. Oh berarti sampean nyari supplier Iya. gitu terus dijual lagi gitu. Kayaknya laku banget ya? Ya laku Mas. Oh iya. Ya gara-gara yang jual sih kayaknya itu. Oh. Dan gara-gara gamisnya. Tapi memang pengaruh loh kalau menurutku. Maksudku image jenengan sudah bagus sebagai biduan tapi tetap pakaian tertutup dan yang dijual pakaian. Iya. Sesuai dengan apa yang ditonjolkan sama jenengan, aku kok biduan tapi tetap pakaianku tetap syar'i kalau dibilang kan. Kalau ini sih nggak syar'i ya. Kalau misal yang balik lagi soal kalau ada undangan ngejep gitu, apakah ada beberapa yang keberatan kayak ojo nggo klambi ngene Mbak, aku pengennya kayak sing liyane kanca-kancane. Apa ada yang kayak gitu nggak? Dulu awal-awal pernah sih. Kalau sekarang kan brandingnya kan udah pakai jilbab sih. Kalau sekarang nggak ada yang. Nggak ada yang ngomongin tadi. Kalau dulu bisa nggak Mbak itu pakainya pendek aja, gak usah pakai jilbab, nanti aku tambahin gitu. Nah pernah ada kayak tenan bu tambahi Mas. Enggak lah. Berarti sama sekali nggak pernah. Enggak, soalnya takut dicoret dari kakak. Oh iya ya kan ditekancani bapak ya. Bapakku kan bilang gitu, sebelum ada jokes apa yang dicoret dari kakak itu bapakku udah bilang gitu loh. Oh iya. Kamu kalau nyanyi sampai enggak pakai jilbab, coret dari kakak tuh. Tak coret. Subhanallah, bapak. Iya. Menjaga sekali. Ya, soalnya kan ya. bapak itu apa ya? Orang apa sih? Bapak itu khotib ya. Pas hari Jumat ngasih tahu ke orang masa iya anaknya goyang pakai rok mini kan. Iya sih, iya. Itu akan jadi tanggung jawab buat bapak sih. Tapi salut aku kalau memang sampean akhirnya nggak pernah goyang untuk mengubah outfit ya minimal. Iya, kalau goyang ya goyang sih Mas, soalnya musiknya enak. Tapi aku karena aku pakai jilbab ya. Enggak, maksudnya bukan goyang secara goyang, maksudnya goyang pendiriannya. Iya, goyang. Iya. Goyang sih goyang. Ya. Masa nyanyi adek ngene. Emang yang paling sulit di situ, Mas. Hah? Yang paling sulit di situ. Nahan itunya. Soalnya kan musik orkes Jepara ini kan remix ya, Mas ya. Yeah. Musiknya enak, aku pengen goyang tapi aku lupa. Ya aku pakai jilbab loh. Dia pengen goyang aslinya, Mas. Tapi ini enggak, sampean kalau misal dapat job gitu, kan ada request kayak tapi lagunya yang ini aja ya, jangan yang terlalu ngebeat atau apa karena nggak sesuai sama outfit gitu. Nggak pernah. Belum pernah. Los aja berarti. Los. Meskipun outfitnya kayak gitu, lagunya mau yang ngebeat tapi tetap. Los. Berarti tetap yang nahan pembawaan dari sampean aja berarti. Ya kadang kelepasan dikit-dikit sih. Oh iya. Ya gimana ya maksud? Iya. Enggak maksudku bener juga. Maksudku balik lagi kan gimana kita memuaskan orang yang ngundang kan. Iya, terus terbawa suasana juga ya asik gitu. Sejauh ini
apakah kalau dulu setahu kan pernah ada masa di mana Camelia itu akhirnya bertransformasi jadi Amelia karena yang diundang adalah biduan-biduannya, kemudian tiba-tiba pakaiannya tertutup. Apakah sampean ada kayak milih-milih, oh aku mau karo iku, aku mau karo iki? Enggak, Mas. Aman aja berarti? Aman aja. Meskipun sampean di satu panggung yang berjilbab sendiri? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sering kayak gitu apa? Pas awal-awal sih gitu, ya agak-agak minder gimana gitu. Teman-temannya pada ke barat, aku ke timur sendiri kayak gitu rasanya. Ini apa outfitnya ke barat-baratan? Aku yang ke barat, teman-teman ke timur. Apa gimana sih? Salah toh. Sampean tertutup berarti ke timur toh? Ke timur. Teman-teman ke barat gitu. Ya. Tapi selama perjalanan karir ini panggung paling berkesan atau yang kayak aku kok wis tekan panggung iki ya, aku ini panggung yang benar-benar pengalaman paling berkesan buat aku, ada nggak? Banyak sih, Mas, banyak. Gak cuma di satu panggung. Aku ngomong banyak panggung aku rada iri ya berarti. Aku ning Jepara Dewi panggung ki angel, Mbak. Sok-sokan kayak si paling jam terbangnya banyak gitu kan. Ya emang aku tak akoni nek Jepara memang basisnya orang-orang suka dangdut gitu kan. Iya. Makanya aku mau tanya, dari sekian banyak panggung yang paling berkesan kayak pas aku diundang neng kene, Pak manggung neng kene, ada nggak? Ada sih. Gimana yang itu? Paling berkesan itu awal-awal aku nyanyi, tapi nggak punya lagu. Coba hafal 2 lagu aja. Itu berarti masih yang paling berkesan itu sih. Masih SMA? Iya, masih SMA. Cuma hafal 2 lagu. Job pertama atau gimana? Enggak job pertama. Udah ke beberapa kali cuma hafal 2 lagu gitu loh. Cuma hafal 2 lagu. Terus semalam ya diulang itu 2 lagu itu. Berarti 2 lagu diulang-ulang terus itu? Itu manggung di mana itu? Itu di deket sana sih di Norojo. Di Norojo. Selebihnya nggak ada sih, kalau setelah itu ya asik-asik aja gitu. Tapi apakah berarti sekarang udah mulai nulis lagu sendiri atau gimana? Nggak bisa kok, Mas. Belum. Jadi tetap cover gitu aja? Iya, cover. Tukang cover gitu. Apa? Tukang cover. Ya nggak apa-apa. Maksudku, ya itu kan kelebihannya kalau kita lihat orkes dangdut atau konser musik kan, mau lagu yang udah ada diulang-ulang kan tetap asik-asik aja gitu. Berbeda kalau kayak aku kalau stand up kan, kalau misal materi kalau udah orang tahu, udah lagi materi yang ingin diulang. Gitu. Iya, bosen. Jadi mungkin ada perbedaannya di situ, cuman tetap aku bukan mau gimana orang kalau nyanyiin ulang karya lain kan tetap pasti, kalau Mbak Riza pasti kan punya ciri khasnya sendiri kalau nyanyiin gitu. Iya. Ciri khasnya dulu pakai legging. Ciri khas pakai legging? Dulu pakai legging. Maksudnya dia? Enggak. Untung yang itu nggak lihat ya. Katanya tertutup. Iya. Coba. Jangan. Coba maksudnya dia? Maksudnya enggak, oke, enggak ada videonya. Cuman aku masih enggak connect di sini nih. Dulu tuh aku nyanyi pakai legging, terus roknya pendek segini. Kayak pemain volley gitu loh. Oh. Iya. Tetap tertutup, iya, tapi roknya terbuka. Oh, bukan gitu. Itu tahun-tahun berapa itu? Tahun berapa ya, Lin? 2000. Oh, berarti masih awal-awal ya? Enggak sih. Kan tadi katanya awal-awal nyanyi 2017. 18, 19 berarti ya masih belum tahu kiblat fashion mungkin atau gimana ya? Aur-auran gitu. Tapi kalau sekarang ada nggak kayak aku pengen pakaianku tuh kayak si dia atau gimana? Ada ini nggak, referensi nggak? Enggak sih, Mas, enggak. Ngarang aja. Ngarang aja berarti? Ngarang aja. Mosok? Ngarang, Mas. Biasanya kan kalau cewek tuh aku seneng deh cai wong iku nek nggo klambi sik apik, masih macem. Enggak sih, Mas, nyesuaiin aja. Tadi nyanyi nggak ada, fashion nggak ada. Nggak ada. Idolamu siapa wes? Mana Tara? Mas Gautama Sindu. Lalu maksa, Mbak. Ya karena aku dipanggil aja sih. Serius. Kayak gini wes. Kan kamu kalau berkarir sebagai penyanyi sekarang pasti ada tujuan dong. Kayak kalau aku misal ganti tahun, punya target tahun ini aku pengen jadi iki, pengen manggung ning kene, aku pengen dikenal sebagai apa. Nah,
untuk tahun 2025 ini, mumpung masih Maret kan ini. Berarti kalau misal ada target atau resolusi yang mau dicapai tahun ini kan masih panjang. Nah, kalau boleh tahu Mbak Riza ini tahun ini pengen apa gitu? Kalau aku seberjalannya aja sih mas. Kalau aku seberjalannya Jawa aja. banget ya. Pasrah Nerima ya. yang mandum berarti. Tapi masa ada keinginan ini enggak? Nah, ini cukup menarik buat aku karena biasanya kalau penyanyi-penyanyi dangdut itu yang setauku mereka pengen masuk TV. Sampean ada kepinginan nggak? Ya ada sih mas. Ada. Tapi mana mungkin aku masuk TV. Aku biyen yang ngono Mbak. tapi aku nekat-nekat wae. Ikut kompetisi TV deh. Pernah. Pernah? Ikut apa? Dangdut Akademi Indosiar tahun 2019 kalau nggak salah. Yang seangkatan sama Bunda Evis? Enggak, kalau Bunda Evis itu kan Pantura ya. Oh iya, di Bintang Pantura, betul. Kalau aku Dangdut Akademi. Dangdut Akademi. Audisi. Ikut audisi di Lolos Semarang. Enggak. Itu baru aku awal-awal nyanyi. Jadi nyanyi dangdut juga belum terlalu ya menguasai. Itu audisi di mana? Di Semarang itu. Di Semarang. Bareng atau sendirian? Sendirian. Sendirian aja. Sendirian. Nekat aja mangkat dewe Nekat kalau aja. Bapak. Oh. Ada yang ini enggak? Ada yang nyuruh atau kayak ayo kok melu iku sih ben karirmu munggah atau Enggak sih, ini inisiatif sendiri itu. Inisiatif sendiri. Nah, itu kan berarti ada keinginan yang aku pengen dikenal lebih luas lagi berarti kan? Dulu sih ada gitu, tapi kayaknya sekarang berjalannya ada. Menurutku ya, karena wes ayem. Kok Iya gak gitu? sih? Karena aku ngene-ngene pun tawaran cup iki ono. Oh. Masih Beda kalau misalnya aku coba cerita ya, beda kayak aku. Nah, aku kan sekarang kita tahu sendiri channel komedian kan makin lama makin banyak. Wong lucu sithik, viral sithik, iso didang TV, ujug-ujug karirnya dhewe luwih apik saka wong sing sudah bangun bertahun-tahun. Nah, itu kan jadi kayak lecutan buat aku kayak kudune tahun ini aku ono sesuatu yang tak capai iki. Nah, berbeda kalau kayaknya menurutku kalau biduan-biduan di Jepara itu mereka demand-nya itu kan sangat tinggi ya. Untuk orkes, untuk ojing itu kan jadi mereka ayem-ayem wae, meneng-meneng wae ya untuk panggilan gitu kan. Yang penting jobnya masih rame gitu kok. Nah, itu berarti caramu untuk gini wes, caramu untuk biar tetap eksis di antara buayanya biduan di Jepara yang jadi langkahmu untuk tetap dapat panggilan terus itu apa? Nggak males ngafalin lagu. Oke. Kalau ada lagu baru gitu. Berarti ada momen nggak hafal lagu, pernah? Ya sering lah mas. Oh iya? Sering. Oh iya sih, aku dulu orkes Jepara itu kayak kadang ya, ono sing ngijik nulis nang kelangan ngene kok. Itu aku itu. Masih. Yang sulit apa menurutmu? Apakah memang aku gak ngerti ya nek orkes ya. Apakah memang listnya itu sudah dikasih tahu jauh-jauh hari atau memang ketika di panggung itu kayak kowe nyanyi nih kiki ngono. Piye sih nek orkes itu? Ketika di panggung itu biasanya kan ada permintaan apa gitu dari tuan rumah tuh ditulis. Sedangkan kue durung hafal. Dia kalau gak hafal ya dinyanyiin sama teman-teman yang lain aja, cari aman gitu. Olah ngono iku kayak boleh. Ora hafal kowe wae ngono. Boleh. Olah ngono iku. Boleh. Wah enak ya, Lek. Ya. Anco aku tak les nyanyi wis bareng iki. Aku tak jadi biduan Mas. Jadi biduan aja Mas. Berarti enggak ada yang kayak entah aku pengen lebih beda dari teman-teman biduan lain, entah secara penampilan. Kalau penampilan udah beda ya, Mas. Penampilan iya. Oh iya. Kan udah beda, Mas. Penampilan wes. Pengen ada ciri khas lain nggak selain penampilan? Mau aku modif gimana lagi ya, Mas ya? Entah udah begini. Entah punya ciri khas senggaan atau punya ciri khas cara menyanyi yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau itu mungkin nggak ada ya mungkin. Nggak ada. Kalau senggaan itu kan biasanya ngikut ya kayak tadi apa kayak iya. itu juga. Iso nggak? Iso nyenggak ngono-ngono nggak? Bisa dong. Bisa tetap. Bisa. Itu harus berarti ya? Harus. Itu tetap dipelajari juga senggaan. Iya, gitu. nggak dipelajari sih Mas. Ngapalin. Kayak keluar sendiri gitu. Itu spontan ya senggaan itu berarti ya? Iya. Kalau tadi panggung paling berkesan, kalau panggung yang paling bikin trauma ada nggak? Penampilan di mana yang kayak entah chaos, entah kayak aku nih kene kok penampilan kok ngene ada nggak?
Enggak sih, panggung yang paling berkesan itu ada Yang bikin trauma? salah satu penonton. Itu kan aku ada yang minta foto gitu. Terus aku hadapnya ke belakang gini. Oke. Aku jongkok kan. Dia dari awal aku udah tahu gerak-geriknya dia tuh kayak gak goyang sendiri dia, tapi kayak gitu. Terus aku ada belakang foto gini. Di belakang dia tangannya udah gini aja. Udah gitu. Ngapa aku itu? nangis langsung gitu, Mas. Aku cerita mau. Berarti dia kan di bawah kan? Dia di bawah, panggungnya kebetulan sampean waktu itu panggungnya tinggi. nggak begitu tinggi. Mungkin ya segini lah Mas, segini loh. Mungkin segitu. Ada yang minta foto kebetulan, terus aku. Yang minta foto beda orang? Beda orang. Oke. Gak tahu itu, mungkin itu udah kompromi gitu. Terus aku begini kan, aku hadapnya ke belakang. Terus tiba-tiba dia tuh tangannya udah gitu. Itu udah termasuk pelecehan berarti? Iya pelecehan, tapi orangnya udah hilang. Dicari sama teman-teman juga udah gak ada tuh. Teman-temannya juga orang situ pada nutup-nutupin. Nggak tahu orangnya, nggak kenal orang gitu. orang gini, padahal itu ini. tetangganya. Biasanya kan teman-temannya pada ngelindungin gitu ya. Itu setelah itu apakah ini boleh kita bahas nggak? Oh, boleh. Nyaman nggak? Nyaman kalau dibahas? Nyaman, nggak apa-apa. apa-apa. Biasanya kan ada yang takutnya masih trauma atau gimana, Enggak, atau kalau masih. kebayang-bayang kadang masih kan kita nggak tahu apa namanya. Ini kan istilahnya ya resiko pekerjaan juga dibilang enggak karena ini moral ini kan udah termasuk kriminal. Iya, kalau dulu sih aku langsung nangis takut ya, kalau sekarang sini aja gak apa-apa sini gitu. Gak canda mas, canda. Bro, aku gak ngerti batasannya ya, maksudku. Aku nih apa mbak guyoni tak guyoni mbak, cuman aku ra enak rasanya soalnya ini masuknya pelecehan seksual, Iya, ini juga kriminal gitu. Iya. Makanya aku mau takon dhisik, iki nek tak bahas nyaman apa ora awakmu? Dikiranya dia kayaknya gak nyaman, malah jawabannya gitu sini. Oh berarti sekarang udah berdamai aja ya? Berdamai. Ya emang kalau semua pekerjaan kan ada risikonya gitu ya Mas. Nah aku biyen pernah stand up nang ngarepe wong mabuk. Terus Diuncal botol. kena kepalanya? Hah? Kena kepalanya? Enggak sih. Enggak. Kok koyo kecewa aku ora kena kepalanya. Kayak kudu. Tidak sesuai permintaan penonton. Itu akhirnya aku pun dulu sempat berhenti stand up karena trauma. Itu traumanya situ. Aku saking gak lucunya apa piye aja. Kok sih kalau nggak ketawa kan biasa ya. Sampai marah loh. Marah dan ngelempar botol. Itu kan berarti kayak wes ora lucu. Berarti mungkin ngeselin dong berarti. Apa gitu? Nggak tahu aku. Kayaknya emang dianya mabuk. Cuman kan aku juga gak siap kan sebagai penampil kok diuncali botol ngono. Maksudku nek anjen tak lucu ya wis ra usah guyu. Mungkin Tapi ra usah nguncal botol. Ngomong terus ini orang gitu. Iya sih. Kalau kayak yang kayak gitu pernah nggak ada kekerasan kayak gitu? Enggak ada. Cuma satu kali itu aja. Satu yang tadi itu aja. Oh, itu setelah itu ada kayak aku juga gak yang trauma gak mau manggung lagi gitu? Enggak sih, cuma waktu itu trauma aja. Trauma ada. Kalau ada orang deket-deket nanti kalau gitu lagi gimana gitu. Oh, akhirnya membatasi untuk foto-foto yang deket gitu? Iya enggak sih, masih lanjut kayak gitu sih. Berarti gak ada trauma-trauma ya? Rana wedi-wedine itu berarti. Kalau membatasi nanti itu dikira sombong, biasanya begitu. Sombong gitu. Ya gimana ya, maksudku kita kan juga tetap sebagai performer kan juga manusia juga. Maksudku kalau memang tahu si performer pernah sebelumnya ada kayak kejadian kayak gitu, terus kalau dia ngerasa aku orang saya nek foto cet aku akan sebagai penonton akan maklumi gitu. Karena tidak semua penonton itu tahu kan, Mas. Oh, itu berarti kejadiannya berakhir di kayak ya wes lah wong iku ilang ning ndi karena dicari sama teman-teman tapi orangnya ngilang, nggak ada. Ya udah biarin gitu aja. Kalau saiki ra artis apa? Enggak. Itu di mana, daerah mana? Di daerah Pati. Mau bilang apa ayo? Kok ditutup? Aku baru krungu Pati koyo ya macem. Guyon, aku guyon. Ya bukan mau gimana, cuman itu akan bisa terjadi dimanapun. Itu tergantung gimana orangnya sendiri kan. Cuman ya sejauh ini berarti
setelah kejadian itu nggak pernah ada lagi, alhamdulillah. Nggak pernah ada lagi. Itu apakah menurutmu dari sisi penontonnya yang akhirnya sudah berkembang, sudah makin tahu batasan, atau memang ada dari performanya sendiri, atau mungkin biasanya kan MC-nya kan harus bisa ngendaliin crowd gitu kan, ngendaliin penonton kan. Menurutmu gimana? Kalau untuk menghindari seperti itu, apakah memang harus ada kedewasaan dari penontonnya sendiri? Kan kita tahu sendiri ke penonton orkes itu kan entah kenapa ya, ini juga disayangkan aku. Stigmanya kan kayak gitu, penonton kudu kadang chaos, cegat-cegatan yang jobo, atau memang chaosnya di situ sendiri. Bahkan tadi sempat ada pelecehan ke performernya. Menurutmu apakah memang kedewasaannya harus ada sendiri dari penontonnya, atau memang ada harus tindakan dari si performernya yang kayak pencegahan, kayak aja cedak-cedak, atau awas gue nek koyo ngene-ngene. Menurutmu gimana bagusnya? Kalau biasanya kan MC-nya kan udah bilang misal ada yang gimana-gimana sama penyanyinya kan janji yang sopan, hargai itu. Terus waduh sih koyo nah ngono ojo kecetaan. Ora medine out frame. Iya. Gitu, maksudnya jangan hargai musisinya gitu. Tapi kalau menurut aku ya kesadaran itu penyanyi sih, soalnya orang mabuk kan ya kebanyakan gitu. Biasanya kan nggak mikir kan gitu. Oh, justru malah menurutmu dari performernya yang harus memaklumi penontonnya? Iya, soalnya kan orang mabuk mau diladeninya juga gimana lagi? Nek kue ngerti wong iku mabuk ta ora? Iya. Iya sih. Tapi kalau kelewatan kalau pengalaman biasanya tahu. Sampean bisa bedain mana orang mabuk mana kalau enggak. Kelewatan ya harus bertindak kitanya. Tapi kalau yang biasa-biasa ya udah dimaklumin aja gitu. Tapi kalau yang tadi begini tuh udah kelewatan. Itu kelewatan banget pasti. Itu tuh udah kalau mau dipenjarain bisa itu. Iya bisa. Berarti menurutmu sebagai performer pun juga harus bisa mawas diri, kayak iki wong wis ra genah iki, ora usah jangan deket-deket. Ada begitu. Tapi bukannya gitu malah agak gimana ya? Karena itu akan menormalisasi orang yang nonton. Ya wis aku mabuk, aku nonton. Biasanya kan ada orang yang mabuk terus teriak-teriak, woi dari bawah panggung gitu. Sebaiknya kita nggak usah deket-deket gitu. Misalnya jaga jarak gitu. Oh, berarti nek kamu ya wis lah, dia mabuk lah, penting ora reseh ngono. Iya, gitu. Karena menurutmu bisa dipisahin nggak sih antara nonton ojing sama mabuk itu? Ya nggak bisa, Mas. Nggak bisa menurutmu? Nggak bisa, nggak tahu. Emang udah budaya aja berarti? Kebanyakan gitu emang. Dari semua panggung yang udah kamu lewati memang rata-rata kayak gitu berarti? Rata-rata begitu. Ada nggak yang kayak, ini mohon maaf ya, ntar mungkin akan kesebut sebuah nama daerah, tapi aku penasaran, apakah nek biduan-biduan gitu sudah tahu kayak manggung ning endi, misal di daerah kono, aku ada kayak rasa, aduh wong kono rasa-rasa ya. Ada yang kayak gitu juga? Ada. Itu apakah akan jadi pertimbangan aku mau manggung ning kono? Ada sih sebagian teman-teman ada yang kayak gitu. Aku ya pernah dengar ada yang kayak gitu. Cuma kalau aku sih enggak sih. Sikat kabeh? Sikat kabeh, Mas. Penting bayaran. terlalu BU deh kayak ngomong gitu ya. Mau bapake awalnya hadroh toh. Saiki enggak boleh ke dangdut. Dangdut ra apa sebenarnya ngono duwite. Penting bayaran ya. Iki mau kanca-kancane aku nek ning kono ra mone, tapi dhek sikat kabeh sebenarnya ngono duwite. Kan tidak semua orang ya, Mas, itu kan oknum ya, oknum. Oh, kowe percaya iku mah sementing wonge ngono. Iya. Tapi tetap untuk di kalangan para biduan ada berarti ya? Ada, stereotip gitu, nek manggung ning kene hati-hati, nek manggung ning kene hati-hati, itu tetep ana ya? Rasa tuh di situ gitu. Boleh disebut gak? Enggak berani aku. Engko ya off cam ya? Oh iya. Engko ya, nek wis ora ngono ya. Oke. Berarti tahun ini Mbak Riza Palupi nek
poso berarti apakah mau dilanjut lagi bisnis jualan gamisnya? Habis lebaran nanti insya Allah dilanjut lagi. Ini berarti baru tahun pertama ini? Baru tahun pertama. Baru pertama kali di bulan puasa ini? Dan selaris itu? Alhamdulillah laris Mas, ini udah habis ini. Ini kira-kira tayang kapan ya? Tak promono aja iso ntar maksudku. Bisa. Masih ya berarti? Karena masih berlanjut nanti. Masih lanjut ya? Oke teman-teman, oke wes yang promo wes. Gamismu apa tukune ning ndi ngono we? Aku ora ngerti soalnya. Oke teman-teman, jangan lupa dibeli ya dagangan aku biar aku nggak keluiran terus. Biar aku semangat jualannya. Biar dia tidak nyikat semua panggung. Nanti itu jualannya di Palu Piwer itu ya. Di Palu Piwer. Palu Piwer. Di Instagram atau TikTok? Instagram, TikTok ada. Oke, itu teman-teman, Mbak Riza ini selain sekarang sibuk nyanyi, iya sibuk nyanyi, kadang-kadang juga bisa kori. Sekarang juga insya Allah mau merintis untuk bisnis jualan gamis. Semoga lancar, jualan gamisnya, koriknya, nyanyinya juga. Amin. Semoga nggak ada pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Berarti aku cukup ini sih apa namanya, kayak pernah mengalami pelecehan seksual yang menurutku itu udah parah ya. Semoga nggak terulang lagi dan semoga teman-teman Caca Ojing, teman-teman Ojing jangan ada lah yang kayak gitu-gitu lagi ya. Kita kasih kenyamanan buat performer, kita kasih kenyamanan juga buat teman-teman Ojing Jepara nggak ada sih, nggak ada. Berarti itu bukan Jepara. Oh iya bener deh, itu kan mau itu ya. Ojingers Jepara best. Ojingers Jepara oke ya. Nah itu ya. Berarti dijaga itu ekosistemnya, suasananya, di mana para performer juga akhirnya bisa nyaman untuk tampil di Jepara. Tidak menutup kemungkinan berarti para biduan-biduan atau musisi dangdut dari luar kota akhirnya pun akan senang kalau manggung di Jepara ya, karena situasi atau kondisinya para penonton Jepara, teman-teman Ojing yang memang kondusif berarti ya. Terima kasih Mbak Riza, semoga sukses ke depannya. Amin. Semoga kita ada kesempatan ketemu lagi. Amin. Dan Mbak Riza sudah bisa jadi juara Dangdut Academy. Terima kasih, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa.